untuk dua kelas. Sebastian untuk memimpin doa. Silakan ke depan. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sudah berkumpul bersama di kelas. Berkatilah hari ini agar kami bisa belajar dan mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Sebastian. Oke. Apa kabarnya hari ini? Baik. Tetap semangat ya untuk belajar. Semangat. Oke. Untuk hari ini kita mulai dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita lebih lanjut, saya ingin mengecek kehadiran kalian. Saya absen satu persatu. Alessandro, Brian, Alia, Angelin, Archie, Clara, Java, Arvidani, Renandi, Gerald, Grecia, Hugo, Marlon, Pierre, Rajendra, dan terakhir Sebastian. Semuanya hadir ya? Oke. Saya ingin memastikan apakah kondisi kelas kita sudah nyaman untuk belajar? Sudah? Oke. Apakah suara saya terdengar jelas di belakang? Oke. Kalau sudah jelas berarti kita sudah dalam kondisi untuk siap belajar. Saya ingin kita ice breaking dulu untuk mengecek konsentrasi kalian. Semuanya boleh berdiri. Perhatikan instruksi saya. Oke. Ikuti instruksi saya. Pertama-tama kita putar tangan kanan kita. Oke, kita putar. Pegang hidung kalian. Oke, semuanya memegang hidung, tidak ada yang memegang dahi ya. Kita putar lagi. Pegang telinga kalian. Ada yang pegang hidung? Oh, semuanya pegang telinga ya. Oke. Artinya kalian sudah punya konsentrasi yang bagus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ada motivasi untuk hari ini. Apa motivasinya, Bidari? Berlelah-lelah dalam menuntut ilmu. Oke. Kenapa Bu? Kita perlu berlelah-lelah dalam menuntut ilmu. Supaya mengerti banyak hal. Kalau kita mengerti banyak hal, ya otomatis kita menjadi manusia yang lebih berguna untuk agama, nusa, bangsa, keluarga kalian. Apa yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Jurnal khusus, Brian. Buku besar, apa lagi? Oke, ledger atau buku besar. Satu lagi adalah trial balance atau neraca saldo. Jadi ada 3 hal yang sudah kita pelajari. Dan hari ini kita akan melanjutkan yaitu ke AJP, ayat jurnal penyesuaian. Ada 5 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Diharapkan kalian mampu untuk mendeskripsikan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, kalian mampu untuk mendeskripsikan tujuan penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, kita mampu untuk menganalisis data-data penyesuaian. Yang keempat, kita mampu untuk membuat atau menyusun, menyiapkan ayat jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir adalah kalian mampu untuk mempresentasikan ayat jurnal penyesuaian. Saya perlu informasikan juga ada 3 penilaian yang harus kita lakukan. Nanti akan ada penilaian pengetahuan, yaitu jawaban kalian dengan kelompok kalian tentang studi kasus. Kemudian ada juga yang namanya post test. Nanti setelah kita masuk ke aktivitas inti, kita akan melakukan yang namanya post test, tes akhir. Penilaian kedua yaitu penilaian keterampilan. Nanti akan ada presentasi kelompok. Dari hasil studi kasus, nanti kalian akan presentasi bersama kelompok kalian. Yang terakhir yaitu penilaian sikap. Nanti ketika kalian diskusi kelompok, saya akan mengamati aktivitas kalian. Oke? Ada pertanyaan untuk 3 ranah penilaian ini?
Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke. Catatan penting untuk kita semua bahwa ayat jurnal penyesuaian merupakan bagian dari siklus akuntansi perusahaan dagang. Tadi kalian sudah menyebutkan. Pertama, kita menyiapkan yang namanya jurnal khusus, special journal. Kalian kemudian menyiapkan buku besar pembantu utang dan piutang atau subsidiary, trade payable, and trade receivable ledger. Yang ketiga, kalian menyiapkan buku besar atau ledger. Yang keempat, kalian menyiapkan neraca saldo atau trial balance. Selanjutnya kita menyiapkan ayat jurnal penyesuaian. Oke. Kenapa ini penting? Karena di ayat jurnal penyesuaian inilah langkah yang paling atau tahap yang paling krusial dalam sebuah siklus akuntansi perusahaan dagang. Main activities, aktivitas utama untuk pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu ada pemecahan masalah melalui diskusi kelompok. Kemudian akan ada tentunya presentasi dari hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian. Sebelumnya sudah saya upload di Google Classroom kita, kelas kalian, tentang ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Nah, ada Google Form yang berjudul pretest AJP. Nah, silakan kalian jawab untuk pretest AJP-nya. Nah, oke. Sebagai informasi, untuk model pembelajaran yang kita pakai adalah problem based learning. Nanti akan ada studi kasus. Kemudian metode yang kita pakai ada diskusi kelompok, ceramah, tanya jawab. Yang baru mungkin adalah scaffolding. Apa scaffolding, Alessandro? Jadi teman yang membantu kita untuk belajar komputer. Luar biasa. Tutor pemilik bayar. Selanjutnya kita akan mengecek postingan yang ada di Google Classroom. Ada materi yang sudah disesuaikan dengan gaya belajar kalian. Ada gaya belajar visual, ada gaya belajar auditory, ada gaya belajar kinestetik. Oke, saya coba menyiapkan materi untuk mengakomodir perbedaan gaya belajar kalian. Angelin, apa tujuan dari dilakukannya penyesuaian? Oke, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Oke, setelah kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing, waktunya saya akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Saya bagikan ya. Berikut LKPD kalian dalam bentuk digital. Saya minta Angelin untuk membaca studi kasusnya dengan keras. Bapak Sugeng adalah seorang pedagang, pemilik toko ramai. Usahanya berkembang pesat berkat inovasi yang ia lakukan. Namun ia terlalu sibuk untuk menyiapkan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2021. Ditambah ia tidak memiliki pengetahuan akuntansi yang memadai. Saat ini ia sedang mencari seorang akuntan untuk menyiapkan laporan keuangan toko ramai. Data neraca saldo toko ramai per 31 Desember 2021 disajikan dalam ribuan rupiah sebagai berikut. Selanjutnya, kalian bersama kelompok kalian mendiskusikan studi kasusnya. Dibagi 2 anak untuk mengerjakan Microsoft Word-nya, kemudian 2 anak mengerjakan LKPD fisik. Silakan dibagi-bagi tugas di antara kalian. Pastikan bahwa setiap anak mendapatkan tugasnya masing-masing. Silakan bisa dimulai.
dari presentasi yang sebelumnya, yaitu mengenai ayat jurnal penyesuaian. Nah, sekarang dalam bahasa Inggris. Oke. Dan untuk tabel yang menggunakan atau merupakan berbahasa Inggris, kita memulai dari tanggal Desember 31, yaitu prosedur sold on the opening, yaitu bertotal 1.500 debit. Dan kita tahu itu berjumlah 75.500 karena jika kita lihat dari tabelnya, opening inventory yang bertotal 200.000 dan juga purchases yang bertotal 50.000 dan credit invoice yang bertotal 500, jika ditambahkan akan menjadi cost of goods sold pada opening. Dan selebihnya untuk closing inventory dan jika ditambahkan dengan purchases return and allowance atau dalam rangka di kasus ini hanya purchase return dan juga ditambahkan dengan purchase discount akan bertotal menjadi cost of goods sold pada saat closingnya, yaitu yang berjumlah 12.750. Dan selanjutnya lanjut lagi pada Desember 31 ada equipment loan dan equipment yang dua-duanya bertotal 300, lalu loss of receivables dan receivable loss received yang dua-duanya bertotal 200 pada debit dan juga kreditnya. Kami dari Grup Ciputra, terima kasih semuanya. Kita beri ruang untuk Grup Ciputra. Apakah ada pertanyaan untuk Grup Ciputra? Tidak ada. Oke, boleh kembali. Oke, berikut ini jawabannya untuk studi kasus. Ini cara perhitungannya dari mulai persediaan barang dagang. Ini dengan menggunakan metode Lipstisan laba rugi. Satunya lagi menggunakan metode harga pokok penjualan. Kita bersama-sama untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Saya minta Angelin untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kali ini yang pertemuan adalah melanjutkan ayat jurnal penyesuaian, namun menggunakan cara HPP atau harga pokok produksi. Masuk ke Google Classroom. Kemudian ada post test. Sudah ada 8 respon yang masuk. Rata-rata masih ada 9. 84,4. Ini kan 87. Oke, 11. 12 naik. Semakin bersemangat ini. Alhamdulillah. 88,5. Harus 9. Satu lagi. Dari 90. Ada perbedaan signifikan antara pretest dan post test, dan hasil rata-rata dari 16 anak adalah 90. Tepuk tangan untuk kita semua. Refleksinya adalah apa yang perlu kita perbaiki dari proses pembelajaran hari ini agar pertemuan selanjutnya lebih baik lagi. Alessandro, apa yang perlu kita perbaiki untuk pertemuan yang akan datang? Mungkin waktu untuk membuat presentasinya agak panjang. Oke, waktu untuk membuat presentasi lebih panjang lagi. Selanjutnya adalah penguatan karakter. Saya tadi melihat kalian sudah mampu untuk melakukan diskusi dengan kelompok kalian. Sudah ada pola. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan masuk ke siklus akuntansi perusahaan dagang selanjutnya, yaitu kita membuat worksheet atau lembar kerja. Kelas Bastian, silakan dibimbing Pak. Bagi kita sebelum terima kasih untuk hari ini kami telah menyelesaikan pelajaran accounting. Kira-kira agar kami bisa lebih mudah dalam pelajaran accounting ini dan berikutnya. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, terima kasih Bastian. Oke,
Terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.